Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan hadir setiap hari pukul 5 sore hingga menjelang azan maghrib tiba selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan tema kita pada hari ini yaitu zakat dan solidaritas umat. Untuk membahas tema tersebut, di samping saya sudah ada penceramah kita yaitu Ustazah Sri Rahayu MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustazah itu adalah Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jambi. Betul. Ya. Iya, baik. Tema kita pada sore hari ini zakat dan solidaritas umat ya, Ustazah. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, pemirsa kita lihat terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 oleh qari'ah kita Mawaddah Warohmah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Nah, pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang dibacakan oleh qari'ah kita yaitu Mbak Mawaddah Warohmah MPD. Dan kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu zakat dan solidaritas umat. Iya, Ustazah, tema kita kan zakat dan solidaritas umat nih. Nah, boleh kita masuk dulu tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, atau apa aja nih yang mau kita bahas pada sore hari ini. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
Eh, Pemirsa TVRI dan Mbak yang cantik, sesungguhnya memang kalau kita berbicara zakat, zakat ini memang benar-benar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita, diamanatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, bahwa tunaikanlah, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jelas sekali, dan ini tidak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, ada beberapa kali, dan sering sekali zakat itu disandingkan dengan sholat. Ini maknanya adalah bahwa akan semakin sempurna sholatmu ketika kau pun melaksanakan zakat. Kenapa? Karena zakat ini adalah salah satu perintah Allah yang juga sekaligus membersihkan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri di sini berkaitan dengan adanya mensucikan harta yang kita miliki. Bahwasanya di dalam harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain, hak fakir miskin, haknya mustahik. Yang dimana mustahik ini di dalam juga sudah diatur di dalam Al-Quran, ada 8 mustahik. Salah satunya adalah fakir, miskin, ada mu'allaf, ada gharim, ada juga amil sebagai pelaksana pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah. Berbicara dengan zakat, zakat ini juga terbagi dalam beberapa hal. Di antaranya ada yang paling sering dan sangat terkenal di masyarakat kita sampai hari ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilaksanakan 1 tahun sekali pada akhir Ramadan, biasanya menjelang Idul Fitri. Itu yang paling lazim dilaksanakan oleh masyarakat kita. Tapi selain zakat fitrah, sesungguhnya juga ada zakat lain yang harus juga dilaksanakan oleh umat, yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Nah, takarannya berapa? Takaran zakat mal ini adalah bisa ditakar dengan 85 gram emas. 85 Iya, gram. kalau kita memiliki harta, memiliki emas lebih dari 85 gram dan itu simpanan, bukan untuk dipakai, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa kewajiban bayar zakatnya? Kecil sekali, hanya 2,5% dari harga yang kita punya. 2,5%. Iya, 2,5% saja. Jadi tidak akan menjadi berat, gitu, karena sangat kecil sekali, gitu. Itu pun kalau harta kita itu harta yang memang simpanan, kalau emasnya. Tapi kalau emas yang dipakai itu tidak kena, gitu. Belum kena, gitu. Nah, terus ada lagi juga zakat profesi. Zakat profesi. Ya, nah zakat profesi ini yang sebenarnya masyarakat kita harus melakukan ini. Kenapa? Untuk yang tentu saja penghasilannya sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisabnya. Nah, penghasilan ini tidak hanya untuk pegawai, karena selama ini biasanya yang rutin membayar zakat itu adalah pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena ini juga dikoordinir biasanya begitu. Tapi sesungguhnya semua umat, semua muslim, semua masyarakat yang memperoleh penghasilan lebih dari nisab sudah wajib membayar zakat. Berapa nisabnya? Untuk saat ini itu nisabnya adalah Rp6.850.000. Itu wajib. Nah, ada juga yang begini, kami bergaji, tapi gaji kami tidak sampai 6 juta, Bu, begitu. Bagaimana? Apakah kami wajib membayar zakat? Kalau penghasilan total, jadi yang dimasukkan sebagai nisab zakat itu adalah penghasilan kotor, penghasilan bruto. Jadi total penghasilan, gitu. Jadi kalau ASN
tidak hanya gaji, Iya. ada TPP, Iya. ada tukin, ada segala macam perjalanan dinas gitu. Terkadang malah memang gaji pokok lebih kecil dibanding kecil, perjalanan iya. dinas. Jangan lupa itu. Nah, itu yang perlu kita ingatkan bahwa semua total itu melebihi 6.850.000, maka wajib membayar zakat gitu. Kalau misalnya belum sampai 6.850.000, ya bayarnya infak saja. Oh, Gitu. berubah menjadi infak Menjadi ya. infak saja gitu. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh umat terkait dengan pelaksanaan zakat. Zakat. Kemudian berbicara dengan zakat, tentang zakat di Provinsi Jambi hari ini, di Provinsi Jambi sudah ada lembaga resmi zakat yang juga dibentuk oleh pemerintah atas amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yang kemudian diturunkan menjadi keputusan Presiden untuk membentuk sebuah lembaga namanya Badan Amil Zakat Nasional. Di tingkat provinsi ada Basnas Provinsi, di tingkat kabupaten kota pun seprovinsi Jambi sudah ada. Jadi hari ini kalau masyarakat mau membayar zakat yang aman, maka bayarlah ke zakat. Bayarlah ke Basnas. Kenapa? Karena Basnas itu punya slogan yang diamanatkan oleh Basnas RI. Ada 3 aman yang harus kami jaga. Pertama, aman syar'i, artinya secara syar'i zakat yang dikeluarkan dan dibayarkan ke kami, disalurkan dan diberdayakan harus sesuai dengan aturan-aturan agama. Kemudian aman regulasi, artinya adalah pun semua kebijakan terkait pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat juga harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Ya. Yang ketiga, ini juga sangat penting menurut kami adalah aman NKRI. NKRI. Iya, kenapa harus aman NKRI? Karena kita tahu bahwa tidak boleh menampik hari ini di tengah masyarakat kita juga berkembang paham-paham radikal yang anti NKRI. Jadi Basnas sangat menjaga untuk untuk tetap berada di jalur bahwa kami bagian dari NKRI dan harus menjaga dan memastikan bahwa dana zakat tersampaikan ke masyarakat, ke umat sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini dan pada umat yang memang membutuhkan dan mengaku benar-benar sebagai warga negara Indonesia dan cinta terhadap negara kita ini. Iya. Gitu. Iya. Boleh dilanjutkan, Ustazah? Oke, terus Basnas Provinsi Jambi hari ini memiliki program-program unggulan. Ada 5 program unggulan yang dimiliki oleh Basnas Provinsi Jambi yang juga merupakan sinkronisasi dengan program pemerintah gitu. Yeah. Karena biar bagaimanapun Basnas ini adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah, diamanatkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat gitu. Iya, baik. Nah, jadi emang ternyata zakat ini memang sudah terbagi ya, Ustazah ya. Dimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah, zakat itu baru 3 ya dijelaskan ya Ustazah. Yang pertama itu zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu dilaksanakan setahun sekali di bulan suci Ramadan menjelang mendekati Idul Fitri ya Ustazah ya. Yang kedua ada zakat mal, itu tentang harta simpanan kita sendiri ya Ustazah ya. Ada berapa 2,5% dari harta kekayaan kita. Dan yang ketiga ada zakat profesi, di mana kalau penghasilan kita ini sudah sampai nisab, dari itu gaji pokok, SPPD dan segala macamnya, itu wajib membayar zakat profesi. Tapi kalau bila belum mencapai nisab itu tadi, kita wajib membayar infak saja ya Ustazah ya. Infak saja. Iya, baik. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi ya Ustazah ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu zakat dan solidaritas umat bersama penceramah kita yaitu Ustazah Sri Rahayu MPD. Baik Ustazah, tadi kan sudah dijelaskan tentang macam-macam zakat tadi ya, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi. Nah kan kalau tema kita pada hari ini kan zakat dan solidaritas umat. Oke. Boleh kita sambung ke tema kita pada hari ini, Ustazah silakan. Baik. Ya, berbicara tentang zakat dan solidaritas umat, tentunya memang pemanfaatan zakat itu, penyaluran zakat memang harusnya adalah dimanfaatkan untuk menjaga solidaritas umat di tengah masyarakat hari ini. Nah, terkait dengan hal itu, tentu saja Basnas Provinsi Jambi sebagai lembaga penerima dana zakat dan bertanggung jawab untuk menyalurkan dan memberdayakan dana zakat memiliki 5 program pokok unggulan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini juga sebagai bentuk sinkronisasi program dengan pemerintah begitu. Nah, untuk menjaga solidaritas antar sesama umat. Nah, yang pertama berkaitan dengan solidaritas adalah kami punya program Jambi Peduli. Jambi Peduli. Iya, Jambi Peduli ini adalah program Basnas Jambi Peduli berkaitan dengan masalah-masalah musibah yang menimpa masyarakat di Jambi, seprovinsi Jambi. Bahkan juga peduli dengan musibah yang menimpa umat tidak hanya di Provinsi Jambi. Misal kemarin ada gempa bumi di Sumatera Barat. Ya, Basnas Provinsi Jambi juga hadir ke sana memberikan sumbangan. Misal juga gempa di Sukabumi. Ya, gunung meletus. Nah, kalau berbicara musibah di Provinsi Jambi, setiap ada musibah yang skalanya skala provinsi, Basnas Provinsi Jambi selalu hadir. Kadang kami waktu kebanjiran kami juga hadir, ada tim yang turun ke lapangan untuk tim LAB namanya, lembaga tanggap bencananya Basnas itu turun ke lapangan juga menyelamatkan masyarakat yang terkena musibah banjir gitu. Ada juga dapur umum yang kami siapkan untuk para masyarakat yang terkena musibah. Ada juga bantuan langsung baik berupa makanan, kebutuhan pokok, ada juga kebutuhan bayi, kebutuhan perempuan, dan selain itu juga Basnas Provinsi Jambi hadir tidak hanya ketika terjadi bencana, tapi pasca bencana ketika masyarakat ini membutuhkan perbaikan rumah. Iya, ini bentuk solidaritas juga. Basnas Provinsi Jambi juga ada program Rutilahu. Iya, perbaikan rumah tidak layak huni. Ya, jadi itu program-program pokok yang berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama umat sebagai bentuk solidaritas sesama umat. Gitu. Sampai hari ini terkait dengan rumah layak huni ini, Basnas Provinsi Jambi untuk tahun ini saja sudah membantu perbaikan rumah di semua kabupaten kota itu sebanyak 50 rumah. Sudah banyak ya? Iya, dan target kita tahun ini ada 150 rumah. Memang belum kita laksanakan semua dan bertahap gitu. Masih awal tahun juga ya. Betul. Dan memang bantuan yang kami berikan pun tidak sama di setiap rumah, sesuai dengan kebutuhan rumah yang akan kita rehab. Begitu. Ada juga memang mustahik yang benar-benar tidak punya rumah, punyanya cuman tanah dan mereka hidup menumpang dan memang sangat membutuhkan rumah, kami bangunkan rumahnya. Begitu. Nah, itu bentuk solidaritas yang kami bangun oleh Basnas untuk membantu sesama umat. Iya, itu terkait solidaritasnya. Selain itu, Basnas juga masih punya 4 program unggulan pokok tadi seperti saya sampaikan. Nah, ini juga sebenarnya bentuk solidaritas. Apa itu? Yang pertama, selain lagi dari Jambi Peduli, ada Jambi Sehat.
Oh, Jambi Sehat ini adalah program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi. Dari data yang saya punya, kebetulan saya ini bagian pelaporan di Basnas, jadi memegang data begitu yang sudah terlaporkan itu orang sakit yang memperoleh bantuan langsung dari Basnas Provinsi Jambi 3 bulan terakhir ini sudah hampir 350 orang. 350 orang. Betul. Mulai dari pengurusan tunggakan kartu BPJS karena iya. memang tidak mampu dan sakit, sudah dalam keadaan terkapar di rumah sakit. Kemudian biasanya kan kalau orang pakai kartu BPJS sakit di rumah sakit itu pasti harus bayar tunggakan dan bayar denda, baru kemudian kartunya aktif kembali. Nah, kalau memang kita lihat masyarakat sangat membutuhkan itu dan solusinya satu-satunya adalah memang harus dibayarkan, maka Basnas hadir untuk membantu itu. Gitu. Itu berkaitan dengan BPJS. Ada juga membantu masyarakat yang mohon maaf melahirkan tapi anaknya belum bisa pulang karena belum punya biaya untuk membayar biaya melahirkan. Gitu. Kita tidak menyalahkan layanan kesehatan karena memang ya mereka membantu orang melahirkan butuh effort yang besar juga, ada tenaga yang dikeluarkan, ada skill yang digunakan begitu. Jadi memang harus saling bersinergi. Nah, dan Basnas di sini hadir untuk membantu sebagai bentuk solidaritas sesama umat, tentunya begitu. Nah, ya kalau saya lihat memang Basnas ini salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga solidaritas umat. Berkaitan juga dengan pemanfaatan dana zakat yang disampaikan ke kami. Begitu. Iya, itu baru 2 ya tadi yang dijelaskan ya. Boleh dilanjutkan lagi? Oke, itu Jambi Sehat dan Jambi Peduli. Ada juga Jambi Cerdas. Oh, ya, Jambi Cerdas ini adalah program yang berkaitan dengan pendidikan. Oh iya, karena namanya aja sudah Jambi Cerdas ya rasanya. Iya, kita break dulu sebentar Ustazah, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu zakat dan solidaritas umat, bersama penceramah kita pada hari ini yaitu Ustazah Sri Rahayu MPD. Baik Ustazah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang solidaritas umat, tentang zakat ini Ustazah. Dari Basnas itu ada 5 pokok program kerjanya. Dia udah dijelaskan, yang pertama itu Jambi Peduli, kedua Jambi Sehat, yang ketiga baru judulnya aja nih, tapi kita udah break, yaitu Jambi Cerdas. Nah, kita boleh sambung lagi, silakan Ustazah. Yang ketiga adalah Jambi Cerdas. Seperti yang saya sampaikan bahwa Jambi Cerdas ini berkaitan dengan masalah pendidikan di masyarakat Jambi ini. Kenapa ini menjadi penting juga? Karena kalau kita mau membangun masyarakat, tidak hanya bangunan infrastrukturnya yang kita jelaskan, kita tegaskan, tapi juga harus bangunan SDM-nya. Maka sebagai bentuk juga solidaritas Basnas kepada masyarakat, kita buat program yang berkaitan dengan peningkatan skill masyarakat Jambi. Program ini pada bulan Februari kemarin, salah satu program kami ini adalah memberangkatkan 56 anak-anak Jambi yang berprestasi mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Ya, ini berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. 56 itu ada yang berangkat ke Turki, ke Mesir, ke Yaman, ke Arab Saudi, jadi macam-macam. Ya, sesuai dengan beasiswa yang mereka dapat. Jadi beasiswanya dari negara sana, Basnas yang memberikan ongkos berangkatnya. Begitu. Jadi memfasilitasi keberangkatan anak-anak, karena kan kalau mereka harus berangkat sendiri lumayan. Satu anak itu bisa lebih 10 juta untuk ongkosnya saja. Belum lagi pengurusan visa, pengurusan paspor begitu. Nah, itu yang berkaitan dengan keluar negeri. Kalau untuk yang di dalam negeri ada nggak? Ada. Tentu saja ada. Basnas juga sudah membantu anak-anak mustahik
yang juga berprestasi untuk dibantu penyelesaian akhir kuliahnya. Oh, Ya, baik S1, S2 maupun S3 yang memang benar-benar berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. ya. Jadi kalau yang merasa keluarganya mampu, ya jangan datang ke Basnas gitu. Karena memang yang menjadi tanggung jawab kami dan juga masuk ke dalam 8 asnaf tentu saja yang tidak mampu Iya. gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan pendidikan. Iya. Begitu. Ada juga yang bantuan pendidikan ini untuk anak-anak tahfiz Quran. Oh ya. Ya, gitu. Benar. Tentunya memang karena kita ini zakat ini berkaitan sekali dengan agama, tentunya kami juga berfokus pada anak-anak yang Anak-anak mau menjadi tahfiz Quran. Iya, Begitu. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Ada juga bantuan langsung untuk anak-anak SMA yang sudah kami salurkan. Nah, tahun ini kami sudah menyalurkan lebih dari 2.500 anak yang sudah menerima bantuan langsung dari Basnas Provinsi Jambi. Begitu. Nah, targetnya tahun ini lumayan banyak, kita ada target 3.000, jadi masih ada 500 anak 500 lagi lebih. gitu. Iya, Mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti terlaksana semua gitu. ya. Amin ya rabbal Ya. alamin. Iya, disambung lagi Ustazah. Itu untuk program Jambi Cerdas. Ada lagi ini juga untuk penguatan umat. Sebagai bentuk solidaritas juga tentunya adalah program Jambi Sejahtera. Jambi Sejahtera. Ya. Jambi Sejahtera ini berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini Basnas Provinsi itu punya program bantuan yang diberikan langsung kepada mustahik yang memiliki skill tapi tidak punya modal untuk membuka usaha. Oh, oke. Gitu. Maka bantuan yang kami berikan apa bentuknya? Ada mesin jahit, ada alat cukur rambut, Oh iya. ada oven untuk bikin kue dan Tergantung peralatannya. profesinya masing-masing Betul, ya, betul, Ustazah ya. sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga yang memang Ibu, Bapak, pimpinan Basnas, kami ini usahanya jualan sayur, petani sayur. Oh iya. Bolehkah kami memperoleh bantuan? Boleh. Kalau memang itu skillnya dan memang betul-betul berhak untuk menerima. Artinya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Gitu. Nah, itu macam-macam program dari Jambi Sejahtera. Nah, Jambi Sejahtera ini juga adalah program peralihan paradigma kalau menurut saya. Ini salah satu yang menurut saya adalah angle yang paling menarik gitu menurut saya. Kenapa? Karena dulu biasanya bantuan Basnas itu lebih pada yang konsumtif. Tapi yang sekarang ini Basnas merubah paradigma bahwa sebagian besar bantuan yang diberikan oleh Basnas itu mengarah pada kegiatan yang produktif. Seperti tadi itu, makanya lebih banyak bantuan untuk Jambi Sejahteranya. Iya. Begitu. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan program ini, yang terakhir adalah Jambi Takwa. Jambi Takwa. Kalau Jambi Takwa ini tentunya berkaitan dengan pembinaan akhlak umat. Gitu, bantuan untuk pelatihan pemulasaran jenazah misalnya, gitu, peningkatan skill pengurus SARA misalnya, begitu, atau ada pelatihan untuk guru-guru ngaji. Nah, itu yang kami lakukan, dan ini biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang spesifikasinya untuk melaksanakan itu, begitu. Nah, itu program pokok yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi Jambi. Berarti ada 5 ya Ustazah ya, di mana 5-5-nya ini adalah tentang solidaritas umat ya. Betul. Penyaluran zakat untuk solidaritas umat, di mana tadi dijelaskan ada Jambi Peduli, Jambi Sehat, Jambi Cerdas, Jambi Sejahtera, dan Jambi juga Takwa yang terakhir ya Ustazah ya. Iya, baik, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu zakat dan solidaritas umat, bersama penceramah kita pada hari ini yaitu Ustazah Sri Rahayu MPD. Baik Ustazah, kita masuk ke kesimpulan kita ya pada hari ini ya Ustazah ya, tentang zakat dan solidaritas umat. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap muslim itu wajib membayar zakat apabila sudah sampai pada nisabnya. Pertama, wajib melaksanakan zakat fitrah, wajib melaksanakan zakat mal apabila memang harta yang dimiliki sudah sampai pada nisab dan haulnya, yang jumlah zakatnya itu hanya 2,5% saja. Kemudian juga wajib membayar zakat untuk penghasilan yang penghasilannya juga sudah sampai pada nisab dan haulnya. Sebenarnya juga zakat ini apabila sudah tidak serta-merta kemudian harus disalurkan ke Basnas dan Basnas yang menyalurkan, tidak. Ada juga zakat yang namanya zakat muqayyad. Zakat muqayyad ini apa? Yaitu zakat yang boleh menyertakan nama calon penerimanya. Oh ya. Begitu. Nah, di Basnas provinsi itu ada beberapa orang muzaki yang biasa menyertakan daftar nama calon penerimanya atau daftar nama mustahik-mustahiknya, gitu. Ya, jadi beliau menyalurkan sekian rupiah misalnya dengan menyertakan daftar nama calon penerimanya. Nah, jadi tidak usah khawatir gitu. Kalau misalnya memang ada pengusaha besar, pengusaha perkebunan misalnya, kemudian ingin bahwa zakat yang disampaikan ke Basnas itu nanti disampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar perkebunannya misal, atau pada pekerjanya yang memang berhak ingin disalurkan pada saat Ramadan atau pada saat kapanpun, boleh, silahkan. Nanti berapa jumlahnya disampaikan saja ke Basnas, kami akan menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan tersebut. Bahkan bisa jadi lebih dari apa yang disampaikan ke kami gitu. Kalau memang ternyata pada lingkungan yang disampaikan oleh muzaki ada masyarakat yang membutuhkan dan memang harus kami tambahkan begitu. Nah, jadi tidak usah khawatir gitu. Nah, berkaitan dengan melaksanakan pembayaran zakat, tidak usah takut bayar zakat ke Basnas, karena Basnas sangat memegang teguh pada 3 aman: aman syar'i, aman regulasi, dan aman RKRI. Jangan khawatir bahwa dana yang disalurkan oleh para muzaki akan sampai ke tangan yang salah, karena kami akan memegang benar-benar apa yang sudah diamanatkan ke kami. Begitu. Nah, terkait dengan hal itu juga menjaga akuntabilitas Basnas Provinsi Jambi, kami secara kontinu setiap bulan menyampaikan laporan pengumpulan dan pendistribusian. Silahkan dilihat di website kami, silahkan lihat di IG kami, di Facebook kami gitu. Dan secara kontinu juga setiap 3 bulan sekali kami menyampaikan laporan ini kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini karena kami Basnas Provinsi, maka laporan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Jambi. Dan beliau secara kontinu juga selalu memberikan masukan-masukan dan menanyakan apabila kami belum menyampaikan laporan, beliau menanyakan bagaimana perkembangan pelaksanaan zakat. Begitu. Jadi memang kami benar-benar terkontrol. Gitu. Silahkan kalau misalnya ada yang pengen tahu tentang zakat, mampirlah ke webnya Basnas Provinsi Jambi. Bisa juga bayarnya zakat hari ini itu tidak lagi konvensional seperti dulu. Bisa kapan saja, di mana saja bayar zakat by handphone. Oh iya, benar. Begitu. Mobile banking. Betul, ya, bisa mobile banking. Semua bank yang ada di Provinsi Jambi menjadi mitranya Basnas Provinsi Jambi. Jadi tidak usah khawatir, tidak hanya di salah satu bank saja, semua bank sudah menjadi mitra. Begitu. Iya, berarti emang ternyata dari Basnas sendiri pun juga udah banyak ya
pemanfaatan zakat itu tadi, di mana Betul. yang tadi udah dijelaskan sama Ustazah tentang Jambi peduli, Betul. Jambi sehat, Jambi cerdas, sejahtera, dan takwa itu tadi, di Iya. mana ini adalah tugas pokok dari Basnas itu tadi ya, Betul. tentang solidaritas pemberian zakat itu Betul. tadi, di mana tadi zakat udah dijelaskan ada 3, zakat fitrah, zakat mal, sama zakat profesi. Zakat ini zakat ini pun juga masing-masing ada ini sendiri ya Ustazah Betul, ya. betul. Ada yang memang benar wajib 1 tahun sekali, ada Iya. yang memang tergantung penghasilan, Betul. ada yang memang tergantung dengan harta kekayaan Betul. diri sendiri. Betul. Baik Ustazah, singkat saja Ustazah, bagaimana caranya untuk umat kita, umat muslim yang belum mengerti tentang zakat, dia mau menyerahkan zakat, mau zakat fitrah atau zakat profesi atau zakat mal itu tadi ya Ustazah ya. Bagaimana, singkat saja silakan Ustazah, bagaimana cara penyalurannya? Cara membayar zakatnya. Iya. Oke, kalau memang masyarakat merasa perlu untuk berdiskusi detail tentang bagaimana membayar zakat atau minta dihitungkan, Oh, bisa langsung ke Basnas juga bisa ya? langsung ke Basnas. Iya, baik, Silahkan. Ustazah. Kami hadir dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai Sore. Iya, baik. Atau kalau memang mau tanya-tanya by online, bisa di IG kami atau di website Di website kami. tadi ya, Iya. Ustazah. Iya, baik, kita sudah di ujung acara. Oke. Baik, terima kasih Ustazah untuk waktunya pada hari ini Sama-sama. tentang zakat dan solidaritas umat. Baik, pemirsa, demikianlah acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Diva Jeffrina, petugas mohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.